Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya, dimana materi kemarin disampaikan oleh Sifu Uktra berkaitan dengan meridian. Nah, meridian yang disampaikan oleh beliau adalah meridian suatu pengantar ilmu, dimana ada meridian lanjutan, dimana meridian lanjutan itu membahas tentang bagian-bagian daripada meridian dan juga bagaimana menstimulasi meridian itu sehingga bisa dijadikan sebagai titik untuk terapi penyembuhan. Kita lanjutkan ya. Kita udah belajar atau mengenal manfaat dari meridian itu. Kita sudah mengenal jumlah titiknya. Kita sudah juga mengenal apa kegunaan dari belajar meridian, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari jalur meridian, gitu ya. Jadi di dalam tubuh kita, di dalam alam semesta ini, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada pagi, ada siang, ada malam, ada tinggi, ada rendah, ada hitam, ada putih, semua diciptakan secara berpasangan. Nah, di dalam teori pengobatan Cina kita mengenal itu dengan istilah yin dan yang. Ya. Yin dan yang. Di dalam tubuh kita itu ada area yin dan area yang. Nah, di dalam meridian juga seperti itu. Kita nanti akan mengenal yin tangan dan yang tangan. Kemudian yin kaki dan yang kaki. Nanti kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah dimanfaatkan untuk menstimulasinya. Jadi nanti ada pemijatan yang dipijat sesuai arah meridian, ada yang berlawanan dengan arah meridian. Ada pemijatan yang dilakukan di area yin tangan, ada pemijatan yang dilakukan di arah yang tangan. Yin tangan dulu. Yin tangan di mana? Yin tangan. Ini ya, maaf. Nah, jadi tangan kita itu kan ada bagian luar yang sering kena panas matahari dan bagian apa? Bagian dalam. Bagian dalam ini ya. Bagian dalam yang warnanya biasanya lebih putih daripada bagian yang luar. Bagian yang hitam ini disebut dengan yang tangan. Ini ya. Ini adalah yang tangan. Area yang atau area yang hitam ini disebut dengan apa? Yang tangan. Sedangkan area sebaliknya, nah ini ya, area sebaliknya yang ini, yang putih ini adalah yin tangan. Ini adalah yin tangan. Jadi ada yang tangan, ada yin tangan. Nah, begitu juga sebaliknya ada yang kaki, ada yin kaki. Tuh. Nah, bagaimana? Di mana letak meridian-meridiannya kita akan pelajari bahwa di meridian yin tangan dulu ya, yin tangan itu ada di sini ya, area yang ini, yang putih ini, area yin tangan ini, di sini ada 3 jalur meridian yang mengalir. Yang pertama yaitu arahnya dari atas ke bawah. Jadi meridian yin tangan ini arah meridiannya adalah dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu berarti begini. Nah ini ya. Di sini ada meridian paru-paru paling atas sejajar dengan apa? Ibu jari. Jadi dari atas ke bawah. Ini ya. Ini adalah meridian paru-paru dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua di bagian tengah. Bagian tengah ya. Bagian tengah dia mulai dari mana? Dari samping apa ini namanya? Puting susu naik ke atas. Kemudian dia alurnya di tengah, jalurnya di tengah seperti ini. Ini adalah meridian perikardium. Berakhir di mana? Di jari tengah. Kalau tadi paru-paru dia ada di sini, ada di atas. Tengah ini adalah perikardium. Kemudian yang di bawah dia mulai dari mana? Berawal dari ketiak. Tengah-tengah ketiak ini. Ya, dia berjalan ke bawah, berakhir di ujung jari kelingking seperti ini. Jadi ini adalah meridian yin tangan. Ada 3 jalur. Jalur utama yaitu paru-paru. Jalur kedua adalah
perikardium ada di tengah, dan jalur ketiga yang paling bawah adalah apa? Jalurnya jantung. Kemudian meridian yang tangan, sebaliknya, kalau tadi dia meridiannya mengalir dari yin tangan tadi dari atas ke bawah begini, meridian yang tangan dia berkebalikan, dia mengalir dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, gitu ya, dari bawah ke atas. Yang pertama adalah meridian usus besar. Meridian usus besar dia mengalir dari ujung jari telunjuk naik ke atas. Nah, gitu ya, sampai dengan hidung. Nih, ini adalah meridian usus besar. Letaknya di sini, gitu ya. Kemudian paling atas ya, paling tengah dari ujung jari manis ini ya, ini adalah meridian tripemanas atau triple energizer. Ini dia mengalir dari ujung jari manis ke tengah sampai ke atas. Kemudian yang terakhir yaitu meridian usus kecil. Dia berawal dari mana? Berawal dari ujung jari kelingking ke samping ke sini. Nah, naik terus sampai berakhir di atas, sampai berakhir di wajah gitu. Jadi ini adalah jalur meridian apa? Usus kecil. Jadi ada 3 juga di meridian yang tangan. Tadi yang pertama adalah usus besar, bagian tengah di sini. Ini adalah tripemanas atau triple energizer. Kemudian yang paling bawah adalah apa? Usus kecil. Jadi itu bagaimana cara menstimulasi meridian, gitu kan. Jadi kalau sudah tahu titik meridian, kemudian itu digunakan untuk apa? Kalau sudah tahu digunakan untuk apa, bagaimana cara menstimulasinya? Itu juga penting sekali untuk dipelajari. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwa meridian itu adalah jalur atau titik penyembuhan. Jadi kalau ada orang sakit, maka ditekan atau distimulasi, disesuaikan dengan apa? Titik meridiannya itu. Misal ada orang datang ke kita mengeluh hipertensi. Hipertensi adalah keluhan yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan liver, yang berhubungan dengan apa? Jantung. Jadi teman-teman ambil meridian liver dan meridian jantungnya, kemudian distimulasi. Nah, kalau meridian liver dan jantung yang menjadi penyebab hipertensi tadi itu distimulasi, artinya diterapi gitu ya, bahasa mudahnya itu adalah diterapi, maka nanti perlahan demi perlahan kondisi hipertensinya tadi insya Allah akan membaik gitu. Kemudian ada orang datang ke kita mengeluh perutnya kembung, atau mungkin mengeluh perutnya sakit karena disebabkan oleh penyakit MAH misalnya. Bagaimana cara kita mengatasinya? Kita harus tahu dulu MAH itu berhubungan dengan organ apa. Ya, MAH berhubungan dengan organ apa, teman-teman? Lambung, ya, betul. MAH berhubungan dengan organ lambung. Maka lambungnya itu diperbaiki, atau meridian lambungnya itu diperbaiki, distimulasi, seperti itu. Ada orang datang ke kita mungkin dengan keluhan sakit pinggang, gitu ya. Datang ke kita, aduh sakit pinggang, gitu ya. Pinggang nyeri, pinggang sakit. Kalau bangun tidur terasa pegal, kemudian urinnya mungkin berwarna kuning kecoklatan. Nah, semua gangguan yang dirasakan di area pinggang tersebut mengindikasikan bahwa dia sedang mengalami gangguan di mana? Gangguan di organ ginjal. Maka teman-teman harus perbaiki meridian ginjalnya. Caranya bagaimana? Di sini kita belajar menstimulasi meridian dengan cara dipijat. Meskipun meridian itu sebenarnya tidak hanya dipijat, jadi meridian itu bisa diurut, bisa ditusuk menggunakan jarum, bisa dipanaskan dengan moksa atau moksibasi, kemudian bisa dicubit-cubit, ya, bisa ditepuk-tepuk, boleh ditepuk-tepuk, kemudian meridian juga bisa dikop, gitu ya, bisa dikop. Jadi ada
Orang-orang yang mempelajari meridian dengan cara apa? Dengan cara dikop. Bisa cuma disentuh seperti ini, gitu ya. Jadi hanya dengan menyentuh meridian seperti ini, menyalurkan energi positif ke dalam meridian, maka insya Allah didapatkan fungsi kesembuhan di situ. Tapi itu membutuhkan proses. Nah, kita di grup ini kita belajar menstimulasi meridian dengan cara apa? Dengan cara dipijat atau diurut. Gitu, dengan yang kita kenal dengan nama apa? Dengan nama akupresur. Itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengenal meridian, maka ibarat orang berperang, kita mengenal medan perang, gitu ya. Jadi kalau mungkin di zaman perang dulu, orang mau berangkat perang dia harus tahu medan perangnya seperti apa. Ada sungai di mana, ada gunung di mana, ada mata air di mana. Kemudian ada pohon di mana untuk bersembunyi, mungkin ada pemukiman di mana yang tidak boleh untuk diserang misalnya itu. Jadi mengenal meridian berarti kita mengenal medan perang, terutama bagi Anda, bagi kita para terapis. Mudah-mudahan bermanfaat.